Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas Kimia Dasar Universitas Indonesia. Oke, soal pada hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita mengenai larutan dan reaksi kimia. Jadi ini merupakan mata kuliah hari ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya yang mana kita telah membahas mengenai bagaimana menentukan satu reaksi menghitung mol dan lain-lain. Hari ini kita akan lanjutkan terkait larutan dan reaksi kimia dan lain-lain. Oke. Pada hari ini outline ada sebagai berikut. Ada yang pertama tentang larutan. Ini bagaimana reaksi pengendapan, reaksi asam basa, dan penetran. Nah, yang namanya larutan dalam air, larutan itu merupakan campuran yang homogen dari dua atau lebih zat. Jadi larutan itu merupakan campuran dua atau lebih zat. Contoh kalau kita menggunakan air, itu larutan untuk pembuatan susu. Jadi kan larutannya untuk pembuatan susu itu kita akan mencampur antara air, kemudian susu, dan mungkin ada tambahan gula. Jadi sehingga sana larutan campuran susu adalah campuran antara senyawa susu, senyawa air, dan senyawa gula. Sehingga dia akan larut menjadi homogen. Nah, dalam satu larutan ada namanya zat terlarut. Artinya ada zat yang akan terlarut di dalam air. Itu zat yang paling sedikit jumlahnya. Jadi akan terlarut itu adalah seperti tadi ada gula, makan gula akan jadi zat yang terlarut. Sedangkan zat pelarutnya adalah ada yang jumlahnya banyak. Bisa seperti tadi. Dan contoh susu tadi adalah dia berupa air dan juga berupa susu. Oke. Nah, untuk larutan sebenarnya kita mungkin berasumsi bahwa lautan itu berupa air. Sebenarnya lautan itu bisa berupa gas, berupa padatan atau berupa cairan. Sehingga kalau kita sebutkan lautan padat, larutan berupa cairan, maka akan dia bersifat cair. Nah, untuk larutan yang gas, dia contohnya adalah seperti udara, karena udara pun juga akan mengandung kandungan yang berbeda. Seperti ada kandungan hidrogen, nitrogen, kemudian ada ozon juga, dan lain-lainnya. Untuk logam pun juga ada juga campurannya seperti logam itu adalah seperti alloy atau paduan logam. Nah, paduan logam ini biasanya ada mengandung hanya Fe saja atau ada coatingnya, ada pun yang lainnya. Ini adalah contoh cairan bisa seperti air laut, kemudian air lainnya. Nah, di sini dalam suatu larutan ini kita akan membagi dalam larutan berair, kita akan membagi satu larutan tersebut menjadi larutan yang elektrolit sama yang non elektrolit. Apakah bedanya? Yang namanya larutan elektrolit itu adalah larutan yang mengandung lautan dalam air yang dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga lautan ini jika ada satu bahan tersebut itu mampu menghantarkan listrik, maka dia akan dikatakan sebagai lautan elektrolit. Nah, biasanya bagaimanakah adanya lautan elektrolit ini? Nah, lautan elektrolit ini biasanya terjadi dari garam-garam. Garam-garam yang mengandung ion-ion seperti ion positif dan ion negatif. Sebagai contoh berikut, yang mana satu CuCl2, di mana CuCl2 ini dia memiliki dua ion, sama adalah Cu2+ dan Cl-. Oke. Nah, sehingga di sini larutan-larutan ini, ion-ion ini akan berasosiasi dan juga mereka akan ketika dicelupkan elektroda, maka akan dapat menghasilkan listrik tadi. Nah, artinya adalah kalau kita hanya mencelupkannya hanya langsung dengan contoh mungkin dengan kawat, itu mungkin besar tidak akan langsung terjadi, mungkin akan jadi kecil sekali. Tapi kita membutuhkan elektroda. Nah, elektroda inilah yang akan mampu menarik senyawa tadi. Misalnya elektroda ini ada yang positif dan negatif, sehingga elektroda yang positif akan menarik yang ion yang minus, dan elektroda yang negatif atau elektroda ionite akan menarik yang positif. Oke. Iodida. Anode dan katot lah, anode dan katot. Katot yang positif, anode yang negatif. Yang kita
ketika kita menggunakan elektroda yang anode, maka akan tarik yang Cl- dan ketika menggunakan katot akan tarik yang 2+. Nah, sehingga di sini akan dapat mengantarkan listrik tadi. Nah, bagaimanakah adanya listrik tadi? Yang mana bahwasanya kita tahu bahwasanya suatu elektron ini, suatu senyawa mesti memiliki senyawa elektron dan proton. Elektron yang negatif dan proton yang positif. Nah, kedua senyawa ini biasanya ketika mereka itu bereaksi, maka mereka akan melepaskan elektron ataupun senyawa ataupun energi-energi yang mereka lepaskan. Nah, itu makanya dalam suatu lautan yang garam, lautan yang sifat garam, ataupun lautan lainnya yang mengandung ion-ion yang cukup besar itu mampu menghantarkan listrik. Nah, tetapi di sini juga ada namanya elektrolit yang sifatnya kecil atau rendah, lemah. Nah, sini biasanya terjadi karena ada asam. Sehingga di sini untuk senyawa elektrolit yang asam, sifatnya asam, itu baik itu pemecahan dari senyawa asam atau basa, maka akan dikategorikan sebagai elektrolit yang sifatnya rendah. Nah, bagaimana dengan yang non elektrolit? Pasti kebalikannya bahwasanya tidak bisa mengantarkan arus listrik. Apakah itu senyawa ataupun larutan yang sifatnya non elektrolit? Itu rata-rata adalah senyawa ataupun larutan yang dia tidak mengandung campuran ion. Contoh seperti air. Kalau air biasa seperti air galon ataupun air biasa itu rata-rata mereka tidak memiliki tidak dapat mengantarkan arus listrik. Oke. Sehingga di sini sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasannya rata-rata suatu bahan atau senyawa larutan yang mampu mengantarkan arus listrik dengan baik, yang mampu menghantarkan arus listrik yang baik adalah suatu senyawa yang mengandung larutan garam. Oke. Nah, di sini ada namanya tadi. Nah, kita akan masuk ke reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan itu adalah suatu reaksi yang terjadi ketika di akhir reaksi atau produk yang dihasilkan adalah berupa padatan yang mengendap. Oke. Padatan yang mengendap atau yang tidak larut ini dia akan kelihatan di bagian dasarnya ada endapan. Oke, seperti bagian berikut. Nah, sehingga di sini endapan ini terjadi ketika antara reaksi reaktan dengan reaktan satu dan reaktan yang kedua itu bereaksi menghasilkan produk berupa endapan dan tambah yang produk sampingnya. Nah, sehingga di sini kita harus memprediksi kira-kira manakah senyawa yang akan tereaksi yang akan menghasilkan endapan tersebut. Nah, sehingga kita akan menggunakan konsep kelarutan, yang mana suatu larutan tadi suatu bahan akan larut dan ada yang akan bereaksi tadi. Nah, bagaimana mereka bereaksi? Nanti kita akan lihat di dalam contoh soal. Nah, biasanya suatu larutan tadi ataupun senyawa tadi itu mampu bereaksi karena tadi namanya adanya senyawa ionik tadi. Ada perbedaan senyawa elektron keluar ataupun proton keluar dari ikatan tadi itu akan bereaksi dengan senyawa lain. Nah, senyawa ionik tadi yang akan membentuk suatu endapan dan juga sebagai contoh adalah pada gambar A ini bahwasanya ketika satu reaktan A ditambah reaktan B, maka akan dihasilkan suatu produk berupa endapan yang akan mengendap di dasar, mungkin kalau kita menggunakan dasar bejana atau dasar beker gelas, ataupun di dasar test tube. Sedangkan ion yang terlarut dan tidak membentuk padatan disebut juga akan terlihat pada gambar ini, gambar B. Nah, makanya dalam kelarutan tadi, susu tadi, itu merupakan suatu dikategorikan sebagai larutan yang dia tidak untuk endapan tadi, karena dia larut. Karena tadi antara air dan susu itu bisa bersatu, dan juga gula tadi itu juga bisa bersatu. Oke. Sebagai contoh, nah ini adalah contoh reaksi pengendapan. Kita akan lihat, ini ada reaksi pengendapan melibatkan senyawa-senyawa ionik. Nah, di sini ada
PbNO3 dua kali ditambah dengan 2 natrium iodide ditambah dengan menghasilkan Pb eh, Pb2 Pb2 iodida, Pb2 iodida dan juga natrium, sodium, NO3. Oke. Nah, di sini sifatnya adalah yang tadi PbNO3 dua kali sifatnya adalah air, kemudian natrium iodida adalah sifat juga aqueous, sifatnya air, cairan, menghasilkan padatannya PbI2 dan menghasilkan juga NaNO3 yang berupa cairan larutan. Nah, ini adalah produk intinya adalah PbI2 ini, sedangkan ini Na2O3 ini adalah dia berupa produk sampingan. Bagaimanakah bisa terjadi? Kita akan kembali pada reaksi awal, di mana kita akan melihat bagaimana dengan komposisi elektron terluar. Di mana kita telah belajar di bagian kulit terluar beberapa pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam satu senyawa ataupun unsur itu memiliki elektron dan proton yang jumlahnya sama. Akan tetapi masing-masing layer atau masing-masing kulit dari si senyawa tersebut akan memiliki elektron dan proton yang berbeda. Oke, yang namanya elektron akan berada di posisi terluar dalam kulit, sedangkan yang namanya proton dan juga neutron itu akan berada di dalam inti atom. Oke. Nah, kita lihat lagi Pb dua kali Pb 2 natrium PbNO3 dua kali. Ini kita akan pecah senyawa ioniknya. Itu yang namanya Pb itu dia akan sifatnya Pb, jadi Pb2+, Pb2+ ditambah dengan 2 kali NO3-. Oke. Sehingga di sini untuk Pb ini akan jadi seperti ini. Ini tambah lagi dengan natrium iodida. Nah, di sini natrium iodidanya adalah 2 Na+ ditambah dengan 2 ion iodida. Oke. Ini adalah jadi ada yang dia berupa positif dan negatif senyawa tadi. Oke. Kemudian akan menghasilkan apa? Bagaimanakah mereka bereaksi? Ya, namanya suatu lautan itu bereaksi kalau dia memiliki lawan jenis. Oke. Yang namanya lawan jenis pasti akan bisa bereaksi, akan bersatu. Makanya kalau suatu orang yang sejenis dalam satu itu tidak akan mungkin. Dia tidak akan mungkin mau bersatu untuk lawan jenis yang sesama jenis. Yang kita cek lawan jenisnya apa saja. Yang pertama itu adalah yang positif kita akan adu dengan yang negatif. Gimana negatif? Nggak mungkin yang ini, pasti adalah yang ini. Produk reaktan yang kedua. Dan yang negatif NO3 akan bereaksi dengan yang positif Na+. Sehingga dihasilkan adalah PbI2 ditambah dengan ini NO 2NO3 minus ditambah dengan 2Na plus. Oke. Sehingga di sini yang ini baru akan menjadi 2NO3Na. Oke. Nah, itu adalah hasilnya. Jadi kalau kita ingin memprediksi yang mana akan bereaksi, maka lakukan langkah seperti tadi. Kita memecah senyawa tadi berdasarkan kandungan ion terluarnya. Kandungan ion terluarnya apa? Silahkan lihat di tabel periodik. Berapakah ion terluarnya? Berapakah elektron terluarnya? Silahkan lihat di tabel periodik mana yang positif, mana yang negatif, dan berapakah jumlah ionnya tadi. Apakah dia memiliki proton 2+, kemudian ataukah memiliki ion elektron 1,
Terus akan dia bisa berprodik dan juga kita bisa memprediksi sebenarnya. Prediksi dari mana? Yang paling gampang adalah sebagai berikut. Pb dengan NO3 dua kali, bahwasanya Pb itu memiliki dua ikatan atau dua ion terluar. Maka sini menjadikan 2 plus. Nah, Pb ini dia itu bisa bereaksi akan membentuk satu Pb ini sehingga dia ketika dia bereaksi pasti akan membutuhkan ketika dia bereaksi karena dia memiliki tangannya ini dua, tangannya Pb ini dua, karena tangan Pb ini dua, sehingga dia akan mengikat dua buah atom senyawa lainnya. Jadi mengikat NO3 itu 1, 2. Sehingga dia akan mengikat dua buah atom lainnya. Contoh adalah mengikat dua senyawa NO3. Nah, sedangkan untuk dan iodida, antara senyawa unsur Na dengan unsur iodida itu memiliki ion terluar adalah masing-masing ada satu, sehingga dia akan dapat bereaksi sekaligus. Jadi hanya memiliki satu tangan istilahnya atau memiliki satu valensi, sehingga di sini mereka akan langsung bereaksi sekali bersamaan. Jadi nggak perlu membutuhkan iodida lainnya. Oke, nah itu. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah seperti ini. Nah, oke, ini ada jawaban tadi. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi yang nomor 2-nya. Bagaimanakah nomor 2? Nomor 2 itu sama. Kita akan membagi tadi senyawa tadi menjadi 2. Itu adalah menjadi sebagai berikut. Kita pecah lagi. BA dengan BaCl2. Artinya adalah BaCl2 ini sama kayak PbNO3 dua kali ini, bahwasanya dia memiliki Cl-nya ada dua unsur. Sehingga kita sebutkan sini Pb-nya menjadi Ba2+ ditambah dengan Cl-nya adalah klorat itu adalah ion yang memiliki satu elektron keluar. Sehingga dia akan memiliki 2 Cl-, oke, ditambah dengan Na2SO4. Na2SO4, sehingga di sini kita akan menyebutkan bahwasanya Na2SO4 ini dia memiliki 2 kali Na plus ditambah dengan SO4 minus, ini 2 kali. Oke. Nah, ini akan bereaksi menghasilkan BaSO4. Ini tadi kita cek yang manakah dia yang positif dan yang negatif. Yang mana saja kita cek Ba adalah positif, maka akan mencari yang negatif, mencari yang lawan jenis. Oke. Itu adalah yang SO4 2-. Kita lihat sini elektronnya sama, ini 2, sini juga 2. Sehingga sini kita bisa sebutkan bahwa saja akan menjadi BaSO4. Sehingga sisanya yang tidak di luar tadi adalah berupa Cl- dan Na+. Oke. Nah, di sini sama-sama memiliki 2 elektron. Memiliki 2 koefisien yang artinya 2 partikel. 2 unsur Cl dan juga 2 unsur Na. Nah, sini kita akan jadikan dia akan menjadi NaCl. Oke. Nah, itu adalah tahapan bagaimana kita memprediksi suatu larutan. Yang manakah akan mengendap, pasti adalah yang ini. Nah, suatu endapan itu akan ditandai apakah dia mengendap jika memiliki indikator berupa ini. Indikatornya adalah S ini. S ini adalah sedimen.
sedimentin. Dia akan mengendap sedimen. Oke. Nah, sehingga di sini untuk senyawa yang kedua ini yang mengendap adalah BaSO4. Ini adalah reaksinya yang tadi yang jelas hasilnya sama. Oh maaf ini adalah BaSO4 saya lupa. Next. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa senyawa yang dapat mengendap. Ini adalah dalam kehidupan kita itu pasti akan ada dapat kita akan melihat bagaimana suatu reaksi kimia, suatu endapan itu akan dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dalam air itu memiliki kesadaran atau water hardness. Nah, biasanya kesadaran ini ditandai dengan adanya unsur senyawa CaCO3 yang berlebih di dalam air. Makanya kalau kita lihat endapan air yang sifatnya sada ini atau air sifatnya hardness ini, water hardness ini, maka ketika kita mencuci, maka akan menyebabkan cucian itu kurang bersih. Kenapa kurang bersih? Atau kadang lengket atau menyebabkan warna di dalam baju itu akan berubah warnanya. Nah, itu terjadi karena ada endapan yang mengendap ataupun yang bereaksi di baju karena adanya senyawa dalam deterjen tadi. Nah, sehingga sini deterjen tadi akan menyebabkan dia memiliki endapan yang mengumpul di bagian di bagian baju. Nah, sehingga di sini kita perlu melakukan kegiatan pembersihan. Bagaimana kita menghilangkan si water hardness? Water hardness atau sada ini dia itu disebabkan oleh adanya senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini itu senyawa Ca-nya yang akan menyebabkan dia mudah bereaksi. Nah, yang namanya water hardness itu adalah indikator adalah senyawa Ca. Semakin tinggi semakin banyak jumlah senyawa Ca-nya maka akan semakin sadar airnya, semakin hardness airnya, makin hard airnya, makin keras airnya. Oke. Nah, sehingga di sini kita perlu untuk menghilangkan kandungan Ca tersebut. Nah, Ca ini itu bisa bereaksi dengan cara menggunakan karbon dioksida. Sehingga di sini CaCO3 ditambah CO2 plus H2O akan menjadi Ca2 plus dan juga 2 asam CO3, HCO3, asam CO3. Nah, makanya CO3-nya akan dia terpisah. Sini lautan si larutan kalsium karbonatnya akan menjadi pecah. Jadi Ca dan CO3. Oke. Nah, kemudian keberadaan ion kalsium dan juga ion kalsium ini Ca2+ dan juga ion bikarbonat, asam bikarbonat HCO3- ini dalam air saat pemanasan maka akan menyebabkan endapan. Oke. Atau bisa juga dengan cara pengendapan. Nah, sehingga di sini yang tadi kalau tadi kita berikan karbon dioksida maka dia Ca-nya akan terlarut menjadi ion kalsium dan juga menjadi ion bikarbonat. Nah, kemudian ketika tadi ini kalau kita panaskan lagi dua senyawa ini maka akan terbentuk endapan. Nah, endapannya ada kembali dia membentuk endapan CaCO3 tadi. Nah, sehingga sini CaCO3 ini akan terbentuk di dasar ketel pemanasnya. Nah, itu akan menghasilkan juga karbon dioksida dan juga H2O. Oke. Nah, nanti kan ada tugas kelompok untuk untuk pertemuan kita yang ke-10. Maaf, pertemuan selanjutnya, maaf.
Kemudian reaksi asam basa. Reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini akan ditandai dengan adanya reaksi antara H+ dan juga OH-. Kenapa demikian? Yang namanya asam itu akan ditandai dengan berlebihnya ion H+-nya. Sedangkan yang namanya basa itu akan ditandai dengan berlebihnya ion OH-. Oke. Nah, apa saja ciri-cirinya? Untuk asam itu biasanya juga dapat menyebabkan perubahan warna pada zat warna. Baik itu asam basa atau biasanya akan memiliki perubahan zat warna jika kadar asam atau basanya rendah atau tinggi. Yang kedua adalah asam dapat bereaksi dengan logam tertentu. Kemudian kalau basa dia memiliki rasanya agak pahit dan licin, dan juga yang kedua adalah larutan basa dalam air dapat mengantarkan arus listrik. Oke. Nah, contoh kita akan melihat bagaimanakah reaksi asam basa tadi. Oke, ini adalah suatu larutan HCl, asam klorida ditambah dengan H2O akan menghasilkan H3O tambah dengan Cl-. Kita lihat bagaimana dia bisa bereaksi. Sama seperti tadi kita pecah senyawanya menjadi H+ tambah dengan Cl- tambah dengan H2O adalah 2H+ tambah dengan oksigen minus. Oke. Nah, ini akan bereaksi menjadi ini tadi. Oke. Nah, kita lihat di sini H+ akan mencari yang minus oksigen, jadi HO. Kemudian adalah HCl, ini adalah sisanya adalah HCl, oke. Tambah dengan 2H tambah dengan Cl. Nah, saja di sini untuk H dan O ini kalau kita lihat sini adalah jumlahnya 2. Tapi sebenarnya adalah menjadi 3. Ini adalah suatu sedikit perbedaan karena namanya ketika si asam klorida ini sifat asam, maka akan, kalau nggak salah itu dalam buku sebutkan bahwasanya dia akan membutuhkan oksigen yang berlebih. Sehingga di sini katakan untuk H oksigennya H-nya jadi, oh iya maaf, di sini H-nya adalah apa namanya si maaf tadi salah. Sehingga tadi di sini yang H-nya ini antara H ini H-nya akan bersatu dengan H3O. Kemudian ditambah dengan Cl- saja. Oke. Contohnya yang kedua adalah H2SO4 akan menjadi H4+ dan HSO4-. Oke. Nah, nanti kedua-duanya akan bereaksi menjadi H+ dan H4- ini. Jika akan dilanjutkan reaksinya akan menjadi HSO4-nya akan menjadi H+ dan SO4-. Ini dia reaksi tadi. Oke. Dan yang tadi untuk H2SO4 akan menjadi seperti ini. Nah, ini ditandai dengan adanya senyawa yang reaksi yang reversible, dia akan bolak-balik. Nah, reaksi ini akan menuju ke kanan, dapat menuju ke kanan, atau dia akan menuju ke kiri, dapat menyebabkan dia akan bolak-balik. Nah, biasanya akan ditandai dengan adanya pemanasan atau tekanan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah mengenai reaksi penetralan asam basa. Nah, di sini kita akan bagaimana kita menetralkan suatu larutan yang sifatnya asam atau basa. Nah, di sini maka kita akan menambahkan suatu larutan tersebut. Contoh kalau kita suatu larutan bersifat asam, maka kita akan menambahkan basa agar dia
jadi netral. Nah, itu basanya akan kita tambahkan sebanyak jumlah mol yang dibutuhkan si asam tadi. Oke. Nah, itu juga dengan yang ketika sesuatu larutan itu cepat dia basa, maka kita akan tambahkan asam sebanyak mol yang dibutuhkan si basa untuk menjadi netral. Oke. Nah, di sini biasanya reaksi asam basa dalam medium air biasanya menghasilkan air dan garam yang menyebabkan senyawa ionik yang terbentuk. Oke. Nah, sehingga di sini reaksi asam basa ini rata-rata dia akan eh, sifatnya akan dapat mengantarkan lautan sifat elektrolit, dapat mengantarkan arus listrik. Oke, kita cek ini senyawanya. Nah, di sini kita akan pecahkan kembali. Tadi H plus menjadi dengan HCl menjadi H plus dan Cl minus tambah dengan NaOH, natrium oksida. Itu akan menjadi NH plus dan OH. Kemudian akan bereaksi yang negatif dengan yang positif dengan positif, negatif dengan yang positif dengan yang negatif. Jadi akan menghasilkan NaCl tambah dengan H plus dan OH. H plus dan OH dua kali. Nah, di sini NaCl-nya akan bereaksi, kemudian H plus-nya akan bereaksi dengan OH menjadi H2O. Oke. Dan yang kedua adalah HNO3 ditambah dengan tambah amonia menghasilkan NH4NO3. Nah, ini reaksi sama. Kita akan pecah juga. Itu adalah HNO3 H plus tambah dengan NO3 minus ditambah dengan amonia itu NH4 plus NH3 plus ditambah dengan OH. Oke. Nah, sini akan menghasilkan NH4 dan NO3 tambah H2O.